I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that day. Bitches on my line, and you know. Pengertian kerusakan alam yaitu merujuk pada segala bentuk kerusakan atau perubahan yang merugikan pada ekosistem alam dan lingkungan. Hal ini mencakup penurunan kualitas dan kuantitas sumber daya alam seperti air, tanah, udara, ekosistem, dan habitat keberadaan satwa liar, dan pencemaran lingkungan dan gangguan terhadap rantai makanan. Kerusakan alam juga memberi sumber baik kehidupan. Dengan keadaan perubahan alam, manusia juga dapat merasakan dampak baik negatif dan positif. Dampak kerusakan alam yang pertama, kehilangan keanekaragaman hayati. Kerusakan alam menyebabkan kepunahan spesies, flora dan fauna. Mengurangi keanekaragaman hayati, kehilangan spesies dapat mengganggu keseimbangan ekosistem dan mengurangi potensi pengembangan obat-obatan dan sumber daya lainnya. Dan yang kedua, gangguan ekosistem. Kerusakan alam mengganggu ekosistem alami, termasuk hilangnya habitat dan perubahan pola migrasi hewan. Hal ini dapat mengganggu rantai makanan, menyebabkan penurunan populasi hewan tertentu, dan mengganggu keseimbangan ekosistem secara keseluruhan. Dan yang ketiga, pemanasan global. Peningkatan emisi gas rumah kaca akibat pembakaran bahan bakar fosil dan deforestasi dapat menyebabkan pemanasan global. Dampaknya termasuk peningkatan suhu rata-rata bumi. Yang keempat, pencemaran lingkungan. Kerusakan alam seringkali berhubungan dengan pencemaran lingkungan, seperti pencemaran air, udara, dan tanah. Pencemaran ini dapat menyebabkan gangguan kesehatan manusia dan kerusakan ekosistem air dan penurunan kualitas tanah. Yang kelima, kekurangan sumber daya alam. Kerusakan alam dapat mengakibatkan kerusakan sumber daya yang penting bagi kehidupan manusia, seperti air bersih, sumber daya alam mineral, sumber daya energi, dan hal ini mempengaruhi keberlanjutan ekonomi dan sosial. Adapun faktor penyebab kerusakan alam, yaitu yang pertama, aktivitas manusia. Aktivitas manusia merupakan faktor utama yang menyebabkan kerusakan alam. Beberapa aktivitas manusia yang berdampak pada lingkungan seperti penebangan hutan, pertambangan, pencemaran lingkungan, pembangunan infrastruktur. Yang kedua, perubahan iklim. Perubahan iklim juga merupakan faktor yang berkontribusi terhadap kerusakan alam, peningkatan suhu rata-rata, perubahan pola cuaca, dan naiknya permukaan air laut akibat pemanasan global memiliki dampak yang merusak ekosistem dan kehidupan manusia. Yang ketiga, bencana alam seperti gempa bumi, banjir, tanah longsor, kekeringan, badai tropis, dan menyebabkan kerusakan alam. Meskipun bencana alam bukan disebabkan oleh aktivitas manusia, mereka dapat memperburuk kerusakan yang sudah ada. Yang keempat, pertambahan penduduk. Pertambahan penduduk yang cepat menyebabkan peningkatan permintaan akan sumber daya alam seperti air, makanan, dan energi. Penambahan ini dapat menyebabkan eksploitasi berlebihan dan degradasi lingkungan. Yang kelima, teknologi dan industri. Kemajuan teknologi dan industri tanpa manfaat bagi manusia juga memiliki dampak negatif terhadap lingkungan. Penggunaan teknologi tidak ramah lingkungan dan industri yang tidak berkelanjutan dapat menyebabkan pencemaran, degradasi lingkungan, dan lingkungan. Berikutnya kita masuk dalam peran individu dan masyarakat dalam kerusakan alam. Ada beberapa peran individu dalam masyarakat dalam menjaga kelestarian alam sebagai berikut, yaitu kesadaran dan pendidikan lingkungan. Individu dapat meningkatkan kesadaran mereka tentang pentingnya menjaga lingkungan dengan mengikuti program pendidikan lingkungan, membaca literatur tentang lingkungan, dan mengikuti kampanye. Kesadaran lingkungan dengan pengetahuan yang lebih baik, mereka dapat membuat keputusan yang lebih bijaksana dalam kehidupan sehari-hari. Konservasi dan pelestarian, individu dan masyarakat
dapat berpartisipasi dalam kegiatan konservasi dan pelestarian alam, seperti penanam pohon, pembersihan pantai, dan menjaga habitat satwa liar. Masyarakat juga dapat membentuk kelompok atau organisasi lingkungan untuk melakukan kegiatan secara kolektif. Penggunaan sumber daya alam yang bijaksana. Individu dapat mengurangi penggunaan sumber daya alam dengan melakukan praktik yang berkelanjutan seperti menghemat air, mengurangi penggunaan energi, dan mendaur ulang limbah, menggunakan produk yang ramah lingkungan, dan mengurangi konsumsi berlebihan juga merupakan langkah penting. Partisipasi dalam gerakan lingkungan, masyarakat dan individu dapat bergabung dengan gerak lingkungan masyarakat, seperti organisasi, non-pemerintah, atau kelompok aktivisi lingkungan. Mereka dapat berpartisipasi dalam kampanye atau aksi untuk memperjuangkan perlindungan alam. Yang berikut, pemelihara produk ramah alam. Individu dan masyarakat dapat memilih produk yang ramah lingkungan, seperti produk organik, produk daur ulang, atau produk dengan label lingkungan. Dengan memiliki produk ini, mereka mendukung praktik bisnis yang bertanggung jawab terhadap alam. Kemudian kita masuk dalam kebijakan dan regulasi lingkungan alam. Undang-undang perlindungan lingkungan. Setiap negara biasanya memiliki undang-undang yang mengatur perlindungan lingkungan. Undang-undang ini mencakup berbagai aspek, seperti pengelolaan sumber daya alam, pengendalian pencemaran, dan perlindungan keanekaragaman hayati. Kebijakan pengelolaan hutan. Kebijakan ini bertujuan untuk mengatur pemanfaatan dan pelestarian hutan secara berkelanjutan, mencakup pengaturan penebangan hutan yang bertanggung jawab, kebijakan pengurangan emisi gas rumah kaca. Kebijakan ini bertujuan untuk mengurangi emisi gas rumah kaca yang menyebabkan perubahan iklim. Ini melibatkan pengaturan target emisi, menyebabkan energi terbaru, efisien energi, dan promosi transportasi berkelanjutan. Kebijakan pengelolaan air. Kebijakan ini berfokus pada pengelolaan sumber daya air secara berkelanjutan. Ini mencakup pengelolaan air untuk pertanian industri dan kebutuhan domestik serta pelestarian kualitas air. Kebijakan konservasi keanekaragaman hayati. Kebijakan ini berfokus pada pelestarian keanekaragaman hayati dan habitat alami. Ini melibatkan pembentukan kawasan konservasi, perlindungan spesies langka, pengelolaan perdagangan satwa liar, dan pengembangan program pelestarian ekosistem.